Saudara, sorotan lain, anak penyanyi Nia Daniati, Olivia Natania dan suaminya akan dijadwalkan menjalani pemeriksaan hari ini di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan seleksi CPNS. Anak penyanyi Nia Daniati, Olivia Natania dan suaminya, Rafli Entilar alias Raf, akan diperiksa polisi hari ini. Pemeriksaan untuk kasus dugaan penipuan seleksi calon PNS. Saat ini polisi sudah memeriksa pelapor dan saksi serta memeriksa lokasi yang diduga menjadi tempat penyelenggaraan tes CPNS fiktif. Dalam keterangan pers Kabid Humas Polda Metro Jaya kemarin, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan penyidik Polda Metro Jaya telah mendatangi gedung Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan. Pengecekan ini merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat dalam perekrutan CPNS yang diduga dilakukan Olivia Natania dan suaminya Rafli Novianto. Penyidik meminta keterangan sejumlah pengurus di gedung Bidakara. Selain itu, penyidik juga memeriksa sejumlah korban sebagai saksi dalam kasus ini di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Dari tim penyidik sudah melakukan pengecekan langsung ke gedung Bidakara, Jakarta Selatan sana. Kita juga sudah mengambil keterangan ada pengurus dari gedung Bidakara. Kemudian kita rencanakan hari ini korbannya, korbannya kita lakukan, kita ambil keterangannya hari ini. Ini kita jadwalkan hari ini. Mudah-mudahan bisa hadir untuk kita ambil keterangannya. Jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama akan menyampaikan langsung informasi terkini kasus dugaan penipuan CPNS yang melibatkan anak selebritas Nia Daniati di Polda Metro Jaya. Yasir, jadi hari ini putri artis Nia Daniati, Olivia Natania dan juga suaminya akan diperiksa. Apakah sudah tiba siang ini? Lalu apa agendanya? Betul sekali, Pascalis Siswadi dan juga saudara sudah tiba tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Dirkrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan penyelenggaraan tes CPNS fiktif begitu. Tapi ternyata yang hadir hanya pengacara atau kuasa hukum dari Olivia Natania dan juga suaminya, yaitu Susanti Agustina. Sementara itu kliennya yaitu terlapor yang bernama Olivia Natania dan juga suaminya ini tidak hadir begitu. Tadi masuk menjalani pemeriksaan sekitar 30 menit, waktu yang cukup singkat. Kemudian pas keluar dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, Susanti Agustina selaku kuasa hukum dari Olivia Natania ini pun memberikan keterangan bahwa tujuan mereka datang untuk menghadap ataupun memenuhi panggilan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya ini adalah meminta tenggat waktu pemeriksaan, dalam artian meminta pengunduran waktu pemeriksaan. Hal ini dikarenakan memang mereka masih menyiapkan sejumlah berkas-berkas terkait dengan alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa memang tidak ada kaitannya klien mereka yaitu Olivia Natania dan juga suaminya yaitu Rafli Entilar ini terkait dengan dugaan seleksi CPNS fiktif. Selain masih mempersiapkan sejumlah bukti yang juga menjadi alasan akhirnya mereka meminta tenggat waktu untuk dilaksanakannya pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya ini adalah terkait dengan kondisi mental dari kliennya sendiri, dalam hal ini terlapor yaitu Olivia Natania. Pengacaranya yaitu Susanti Agustina menyatakan bahwa kondisi mentalnya belum siap secara penuh, masih dalam kondisi yang psikis yang belum siap sehingga meminta waktu untuk dilakukannya pemeriksaan. Sehingga tadi pihak dari Polda Metro Jaya pun memberikan tenggat waktu hingga Senin depan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Hal yang tentu saja kami konfirmasi pada saat mewawancarai pengacara dari Olivia Natania, Susanti Agustina ini adalah apakah benar bahwa Olivia Natania ini terlibat dalam dugaan seleksi CPNS fiktif, dan pengacaranya menyatakan bahwa dari keterangan yang ia terima dari kliennya menyatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali dan tidak terlibat dalam seleksi tes CPNS fiktif ini. Dan berikut kami hadirkan keterangan dari Susanti Agustina selaku pengacara dari Olivia Natania. Olivia hari ini tidak bisa hadir karena belum siap ya
dalam pemberkasan segala macam karena pastinya ada bukti-bukti pendukung yang belum siap oleh Olivia. Jadi kami sebagai kuasa hukum meminta kepada penyidik dan kepada direktur khususnya di sini, kita minta untuk reschedule lagi paling telat hari Senin tanggal 11 ya Pak ya, tanggal 11. Kami sendiri belum siap mental, juga belum siap dokumen-dokumennya masih ada yang kurang gitu. Agendanya apa Bu hari ini? Agendanya hari ini hanya undangan dan klarifikasi mengenai laporan daripada Karno, sama Ibu Agustin ya. Ya. Keterangan yang disampaikan oleh pengacara Olivia Natania ini tentu berbeda dengan apa yang menjadi bukti ataupun menjadi bahan laporan dari para pelapor terkait dengan dugaan seleksi CPNS fiktif ini. Seperti pada Jumat pekan lalu sudah ada satu pelapor dan juga sejumlah saksi yang dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya yang telah menunjukkan sejumlah bukti bahwa adanya keterlibatan dari Olivia Natania, anak dari penyanyi Nia Daniyanti ini dalam dugaan seleksi CPNS fiktif begitu. Dan pihak kepolisian juga tidak hanya memeriksa pelapor dan juga sejumlah saksi, mereka juga telah menyelidiki dengan melakukan pemeriksaan di lokasi dugaan dilakukannya tes CPNS fiktif yaitu di Gedung Bidakara. Namun memang hingga saat ini pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti baik dari pihak terlapor kemudian dari pihak pelapor, sehingga akhirnya jika sudah ditemukan bukti yang kuat barulah pihak polisi menaikkan status ataupun menentukan tersangka. Apakah nanti benar-benar ada tersangka terkait dengan dugaan seleksi tes CPNS fiktif ini. Kita nantikan saja nanti pemeriksaan selanjutnya sembari menunggu pemeriksaan terhadap pihak terlapor anak dari Nia Daniyanti. Tentu saja polisi juga terus memeriksa sejumlah pelapor dan juga saksi-saksi terkait dengan kasus ini. Paskalis. Terima kasih banyak laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta, Yasir Neneama.